dan kelima kita foto bersama. Kita masuk yang kedua, yaitu langsung doa. Saya izinkan saya memimpin doa dengan kepercayaan saya Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa Tuhan kami, pencipta langit dan bumi, Tuhan dan Juru Selamat kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan pada keselamatan yang Tuhan telah curahkan kepada kami, sehingga kami bisa berada sampai dengan hari ini. Ampuni salah dosa kami, agar kami layak menyembah Engkau, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa ya Tuhan kami, di saat ini Tuhan izinkan kami di waktu yang indah ini untuk dapat berkumpul bersama antara institusi Universitas Cendrawasih yang dalam hal ini diwakili oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Asosiasi Mantan Pemain Persipura yang akan menandatangani kerjasama antara FKIP dengan AMPP untuk bentuk-bentuk kerjasama dalam pengembangan olahraga di Jayapura secara khusus dan di Papua secara umum. Kami serahkan rangkaian kegiatan kami ini ke dalam tangan Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah Tuhan berperkara, semua berlanjut dengan baik adanya. Terima kasih. Haleluya. Amin. Oke, berikut kita masuk ke sambutan. Saya mungkin bersilakan dari MPP, Asosiasi Mantan Pemain Persipura, Bapak Beni. Nanti Bapak memperkenalkan rekan-rekan semua yang hadir pada pemberian. Setelah itu silakan sepatah dua kata dari Bapak Beni. Pada Bapak kami persilakan. Shalom. Salam olahraga. Selamat siang. Bapak Dekan yang kami hormati, Bapak, teman-teman semua yang hadir pagi ini yang kami hormati. Kita mengucap syukur karena hari ini bisa terlaksana satu acara yang sudah lama sekali, bahkan mungkin untuk pertama kali baru diadakan, yaitu pertemuan antara Asosiasi Mantan Pemain Persipura dengan pihak perguruan tinggi. Karena mengapa demikian? Dalam perkembangan olahraga di hari-hari ini itu sangat membutuhkan pengetahuan ilmu keolahragaan. Karena ini akan mendukung bagaimana potensi yang ada secara alamiah bisa kita olah dia menjadi lebih baik dan terarah karena pengetahuan yang kita miliki. Dan Asosiasi Mantan Pemain Persipura sejak dibentuk itu mempunyai visi seperti apa yang diungkapkan oleh mantan gubernur Bapak Baswedan. Itu dia memberikan saran kepada kita membangun sepak bola dari kampung menuju prestasi tinggi. Itu menjadi profetis untuk AIPP untuk mulai bekerja. Jadi sejak tahun 2010 kami sudah melakukan kegiatan pembinaan usia muda. Dan itu beberapa anak sudah menjadi buah bibir di tingkat nasional, antara lain Barnas, Yantobas, Barnas, itu kemudian ada Buhiri, Pere, dan beberapa anak. Itu hasil dari pembinaan kami di tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemarin kami diajak kerjasama dengan satu lembaga Liga Sentra Indonesia untuk mengelola usia 12, 14, dan 16. Itu kurang lebih ada 900 anak. Dan ini kompetisi kami jalankan sampai dengan kemarin tanggal 2 kami hentikan karena mengingat hari Raya Paskah dan Idul Fitri. Kami satu bulan ini akan istirahatkan. Kemudian sisa kompetisinya akan dilanjutkan pada bulan-bulan berikut. Dan kami berterima kasih kepada Bapak Pahala dan Pak Molo karena mereka
pengetahuan yang kami dapat dari sini yang akan menjadi bahan untuk kami melanjutkan pekerjaan pembinaan ini. Karena ke depan pasti kita butuhkan banyak pemain-pemain muda untuk menggantikan senior-senior yang dan pemain muda yang ada sekarang ini akan kawal terus sehingga mereka bisa menjadi kekuatan di dunia olahraga terutama di sepak bola di tahun-tahun mendatang. Terima kasih pagi ini kami bisa ketemu dengan pihak Ujen untuk membuat perjanjian kerjasama sehingga kami juga tahu tugas kami dan terima kasih karena ada dukungan dari pihak Ujen sendiri. Saya kira itu pembukaan saya. Terima kasih. Baik, berikut kita dengar sambutan dari pimpinan Fakultas Tadi, Bapak Yanti Provisor, SPD Umum. Bapak, kami persilakan. Terima kasih untuk Pak Tajulu yang memberikan waktu dan kesempatan untuk saya. Hari ini hari yang luar biasa. Kita bertemu di ruangan kami dalam keadaan sederhana. Nah, tiba-tiba kan begitu. Ya, walaupun sederhana, tetapi yang intinya adalah acara ini harus jalan. Ya, kita menaikkan syukur dan terima kasih untuk Tuhan luar biasa. Tuhan baik buat kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk kita tanda tangan sama-sama dan perjanjian kerjasama antara kami dengan teman-teman, bapak-bapak yang tergabung di dalam mantan pemain Persipura. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Tuhan, terima kasih untuk kehadiran buat kita semua di dalam ruangan ini. Yang pertama yang perlu saya sampaikan juga adalah bahwa tadi sudah dilaporkan salah satu anak didik dari teman-teman sekarang ada di kami, Todd Ferre ada di sini. Tapi kemarin saya bilang dia, kok tidak bisa selesai. Kau selesai kalau cetak bola untuk Persipura. Kalau kau cetak bola untuk Solo, yang lain belum. Itu saja. Cetak bola untuk Persipura, Yudisium sudah. Tapi kalau cetak bola untuk Persis Solo, Persis mana, maaf. Saya akan kasih kamu Yudisium kalau balik angkat nama Persipura. Jadi tiap hari saya SMS saya, kapan aku tidak bisa selesai? Karena Liga 2 itu saya tidak harapkan. Yang saya harapkan adalah Liga 1, kemudian ya yang sekarang ditolak-tolak ini bagus kalau Persipura yang main. Kemarin kan kita siap tolak lapangan stadion, tugas dengan kita politik jadi. Kalau tidak, Israel datang lawan Persipura di Sintang. Begitu loh, tapi itu sudah kita ikut kemauan Jakarta. Jadi itu yang saya sampaikan untuk Todd. Tapi dengan kerjasama ini, saya cabut tulak-tulak tadi, Todd diselesaikan. Mana ketua kodinya? Todd Ferre diselesaikan. Secepatnya. Satu bentuk dari kerjasama kita, supaya Todd juga tenang, toh. Waktu yang lalu saya buka kesempatan kepada semua anak Papua yang ada di Persipura. Jadi waktu itu ada rumah cek, ada berapa, kamu datang di FKIP. Untuk kamu selesai di FKIP. Yang penting kamu cetak gol saja, lulus. Itu saja. Karena keterampilannya kamu sudah kuasai. Teori tinggal baca saja. Seperti semua yang kuliah ini tidak mungkin cetak gol. Kalau kamu sudah cetak gol, dia lulus. Kamu lebih gitu, pasti lulus. Cuma karena mungkin kesibukan di Persipura, mereka tidak datang. Akhirnya begini, sepak bola dan jadi guru dua-duanya penting. Saya harap supaya kalau dia main bola,
kemudian sudah tua tidak bisa main bola lagi, dia bisa masih mengajar di depan kelas. Jadi dia memiliki jiwa ini. Itu yang saya harapkan. Saat dia main bola, tapi saat nanti kaki engkel, bisa dengan kaki engkel pun dia masuk ke dalam ruang kelas dan mengajar tentang bagaimana cara bermain bola yang baik. Itu yang saya harap. Jadi bagus kalau dia kerja sama ini anak-anak muda Persipura yang tadi baru semua masuk. Begitu ya. Kita selesaikan mereka dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena itu tadi supaya dia ajar bagaimana cara bermain bola, bagaimana cara cetak gol, anak-anak main. Nah, untuk gurunya ini sendiri jadi guru untuk pelatih untuk anak-anak muda yang tadi usia-usia yang tadi kan sudah ada di SD, sudah ada di SMP. Jadi langsung mengajar di sekolah, sorenya dibawa di lapangan. Waktu bertanding cetak gol, Persipura menang, Papua menang. Itu yang kita harapkan seperti itu tadi. Ini yang harus kita lihat ini. Bagus kalau semuanya sarjana pendidikan, jangan sarjana yang lain. Karena melatih, mendidik mereka itu mulai dari yang tadi di SD, SMP. Jadi saya harap nanti kita selesaikan. Walaupun saat ini cetak gol untuk apa? Solo ya, Solo. Sleman. Saya bilang, cetak gol untuk Sleman saya tak perlu. Kecuali cetak gol untuk Persipura, semua mata kuliah kau lulus. Selesai loh. Artinya bahwa pemain ini sudah punya keterampilan untuk bagaimana bola. Belum tentu semua ini bisa cetak gol. Gawang besar begitu mereka bisa cetak di luar. Kalau kau sudah terampil. Jadi kita selesai dulu sudah. Begitu saja. Begitu. Segera diselesaikan. Tidak usah macam-macam lagi. Diselesaikan. Nanti SPP dibayar sendiri. Iya, begitu. Ya. Kemudian yang berikutnya saya sampaikan bahwa program studi Penjas ini saya mau naikkan dia menjadi jurusan. Dengan jurusan ini kami mau buka timnya sekarang kerja. Kami mau buka program studi Penjas SD. Supaya yang tadi menjawab yang tadi guru anak-anak SD ini. Selama ini lulusan kami hanya untuk guru SMP SMA, SD kosong. Nah ini, sehingga guru-guru ini ya nanti yang tamat dari Penjas SD ini yang melanjutkan tugas yang tadi melatih mereka mulai dari kelas 1, 2, 3, 4, 5 sampai jadi dari awal mereka sudah bisa cetak gol. Nah ini program studi yang kita mau buka lagi. Jadi ke depan ini kami mau mereka ini menjadi jurusan. Kita punya program studi Penjas Kesrek dan SMP SMA Penjas Kesrek SD. Lokasi mereka sudah ada di bawah. Mudah-mudahan tahun ini Kemenpora bangun fasilitas mereka. Sehingga Penjas sudah diri sendiri. Artinya ini menunjukkan bukti kepedulian saya, dukungan saya terhadap olahraga di Papua, terutama juga olahraga di program studi Penjas yang ada di FKIP Punca. Jadi sekarang kami sudah punya sarana sendiri, saya tidak mau pinjam Punca punya. Yang di Waena, jadi baik kami punya sendiri, sekarang kami sudah punya fasilitas ada di bawah milik FKIP untuk prodi ini. Karena pemain-pemain hebat kita dari sini. Jadi kalau kami buka prodi PGSD tadi, Penjas SD, berarti bibit-bibit ini sudah disiapkan dari sana. Ya, saya harap ini tantangan kami, tapi segera tahun ini juga kita sudah bisa masukkan proposalnya sehingga program studi Penjas guru SD sudah harus ada. Jadi waktu di sekolah ada di mereka ini, di luar lapangan di teman-teman Persipura. Begitu. Jadi mantap seperti itu. Nah, itu yang sekarang kita lakukan. Nah, yang berikutnya pokoknya teman-teman saya kasih tahu, saya punya jumlah mahasiswa di dalam ini 99% anak Papua. 99% anak Papua, jumlahnya 5.000 lebih. Jumlah mahasiswa saya, kemudian dosen saya 153 dosen yang ada di kampus ini. Semua fasilitas kita sudah sediakan, salah satunya adalah yang nanti dari Kemenpora. Kalau Kemenpora punya ini datang ditunggas ke Penjas Kampus. Begitu tuh artinya seperti itu.
perhatian kami dari fakultas juga terhadap Penjas besar. Kami harap, kami sadar bahwa pemain-pemain bola ada di negeri ini. Dan banyak yang kemarin waktu PON yang bawa juara untuk Papua banyak di dalam kampus, di dalam DFKIP banyak menyumbang juara-juara untuk PON kita yang kemarin. Nah, jadi yang begini saya harap itu dipercepat, tidak usah ada kendala. Semua nama baik, buat apa lagi? Itu tadi. Nah, kemudian yang berikutnya, yang bawa nama daerah baik, kita proses cepat. Seperti TOT, teori nanti baca, itu cetak gol nasional dan internasional. Main di Malaysia di mana-mana, Papua naik, Indonesia naik, kasih di sini sudah selesai. Nah ini yang ya kami harap nanti mudah-mudahan cepat selesai. Kemudian anak-anak Persipura yang baru kalau sudah tamat S1, tamat SMA ya, kebanyakan anak SMA kalau mau masuk kami siapkan mereka untuk jadi guru, supaya pagi jadi guru, sore jadi pelatih. Jadi pagi jadi guru, sore jadi pelatih. Saat dimana nanti kaki mereka engkel, jaminan masa depan mereka masih ada karena dia sebagai seorang itu harapan kami seperti itu. Ya sekali lagi terima kasih sudah datang di kampus FKIP untuk kita mulai dengan sesuatu yang ya kita mau bilang selama ini kita pikir sama-sama tapi kapan terwujud. Hari ini terwujud dalam suasana sederhana seperti ini. Dia sederhana yang penting ada hasil. Ya, untuk olahraga di tanah Papua. Sekali lagi terima kasih untuk semua. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih untuk sambutan dari Bapak pimpinan kami. Sudah jelas poinnya tadi. Mungkin ini bisa jadi petunjuk untuk ANPP ke depan. Kalau anak-anak kita ada yang sudah di SMA dan mereka cukup baik punya bakat di sepak bola, untuk meneruskan kuliahnya bisa diarahkan ke Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Terserah memilih prodi mana. Prodi ini program studi, tapi lebih baik di program studi Penjas Kesre karena lebih tepat alurnya di situ. Kemudian ya itu juga Bapak program studi FKIP kan membantu ANPP dalam mendistribusikan kerjasama dalam bentuk science sport atau ilmu olahraga. Nah, kebetulan kami juga ada bagian di situ, itu yang kami nanti juga membantu backup terus ada sumber daya manusia. Dalam hal ini mahasiswa kami Penjas Kesre, kami berbantukan untuk kegiatan ANPP supaya mereka juga punya skill di masyarakat. Selain di kelas, mereka juga punya skill di masyarakat. Nah, itu beberapa poin-poin yang tadi sudah disampaikan. Baik, Bapak-Bapak sekalian, kita tiba saatnya untuk tanda tangan MOU. Saya persilakan Bapak Rekan ke depan dan Bapak Ketua MPP, Bapak dan silakan kami Bapak. Bapak Bidiko bisa mendampingi Bapak Bidiko. Bapak Ketua Prodi, silakan mendampingi di sana. Boleh sudah.
karakter begini lagi. Ini semua level ya, Persija, Surabaya, Semarang belum ada yang buat kerjasama. Kita buat utama. Ya, jadi hasil ini sebentar nanti dikeluarkan di kami punya Facebook dan Instagram. Medsosnya. Ya, kami punya medsos, Facebook dan Instagram, segera akan dikeluarkan. Bagus kalau masuk di situ kan bisa lihat juga. Ya. Saya tadi belum kenalkan. Oh ya, baik. Ya, jadi pagi ini yang datang, saya mulai dari sini ini saudara Kelly Opas. Ya, dia mantan pemain. Ini tahun waktu tugas angkatan dari nomor Rokai. Ke sana yang fokus Gulala ya. nama yang sangat terkenal di Persipura. dia sama-sama Ya. anak ini sangat beruntung karena begitu bermain kebetulan ada penerimaan di Bank Tabungan Negara. Ya, deh. Ya, terus dia di negara dia tidak bank itu kami. Ya. Saya dengan Jenderal angkatan sama-sama dengan Ibu Sukulau. Angkatan kami salah satu tanda yang paling dikenal itu Piala Soeharto dari angkatan kami. Dari sejarah Persipura sejak dibentuk tahun 65, dia mulai merangkak naik lewat Maluku Sulawesi dan akhirnya masuk di Padang Laut tahun 75. Dan itu hanya 5 klub besar Indonesia yang boleh merebut Piala Supremasi Sepak Bola Indonesia yang dikenal dengan suatu kali. Dan kami yakin itu sejak kalau dihitung masanya itu sejak Papua atau Riau bergabung dengan Indonesia ada 13 tahun setelah itu kami menjadi juara Indonesia, meninggalkan semua tetangga-tetangga yang sudah bertahun-tahun ada di posisi tapi tidak pegang piala itu. Dan piala itu direbutkan pertama kali tahun 71 dibawa oleh Medan, kemudian tahun 73 oleh Makassar, dan 75 direbut tahun 76 itu Persipura bawa. Dan piala itu tidak kemana-mana, berturut-turut dipertahankan sejak Persipura sampai berubah menjadi ibarat klub Mandala Jaya bawa piala itu ada perkara tinggal di kartu poni. Tidak Baik, terima kasih. Jadi sama saja yang hadir ya Pak Mangolo ini, Pak Mangolo dari dua saya. Jadi saya punya satu Pak Tanto yang ada di sebelah. Ini mantan ketua prodi. Dan saya bilang kau pergi sekolah, berbalik, berbuat apa itu prodi penjelasan listrik. Nah, saya ini Kakak Yapi, Kakak Yapi kan di Pak ya. Betul? Ya. Oke, terima kasih. Ya. Mungkin Bapak cerita untuk sesi foto bersama. Setelah itu nanti Bapak. Oh ya, mari. Mari kita di depan kan sini. Mari. Sedangkan teman-teman yang ada mantan-mantan punya pengalaman di dalam mengelola bola, memiliki keterampilan yang luar biasa. Nah, sehingga kita harus padukan antara teori dengan keterampilan di lapangan. Artinya kami punya kekurangan akan diisi oleh teman-teman atau mantan-mantan pemain Persipura di lapangan. Dan ini sangat bermanfaat juga karena saat ini juga banyak mahasiswa-mahasiswa saya yang terlibat di dalam pembinaan dan juga kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh
mantan Persipura begitu adik-adik saya. Terima kasih. Pak Jensen, bagaimana tanggapan Bapak selaku Ketua Asosiasi Teman-teman Persipura dan sekaligus harapan-harapan ke depan? Ya, MOU ini sangat berarti dan penting sekali untuk kami karena sepak bola sekarang kita tidak bicara fisik saja, tapi perlu ada pengetahuan bagaimana untuk membawa sesuatu itu berdasarkan pengetahuan yang ada. Ilmu ini dia berkembang terus, olahraga ini berkembang terus, waktu ini berjalan terus karena ada. Dan akhirnya nanti setiap pemain ini dia akan bertumbuh menjadi pemain yang